PT Tunas Baru Lampung merupakan perusahaan agribisnis yang terintegrasi yang menghasilkan produk-produk dengan turunan kelapa sawit dan gula, seperti minyak kelapa sawit, minyak goreng, minyak inti kelapa sawit, sabun, bahkan produk-produk dengan merek Rose Brand. Nah, PT Tunas Baru Lampung ini didirikan oleh Sungai Budi Group pada tahun 1973 dan mulai terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000 dengan sektor barang konsumen primer dan subsektor makanan dan minuman olahan. Pada tahun 1975, PT Tunas Baru Lampung ini memulai operasi pertamanya di pabrik pertama mereka, yaitu di daerah Lampung. Nah, sejak tahun 1975 ini, PT Tunas Baru Lampung berhasil menjadi salah satu produsen terbesar, bahkan termurah, yang menghasilkan minyak goreng. Lalu, pada tahun 1996, PT Tunas Baru Lampung berhasil memasuki pasar baru di daerah Jawa Timur dengan mengakuisisi sebuah pabrik penyulingan minyak goreng. Sejak akuisisi ini dilakukan, PT Tunas Baru Lampung telah meningkatkan efisiensi pabrik penyulingan Jawa Timur dan memperluas kapasitas produksi perseroan di tahun 1999. Perseroan ini juga berhasil mendirikan pabrik CPO kedua di Lampung pada tahun 2000. Lalu, pada tahun 2004, PT Tunas Baru Lampung berhasil mengakuisisi Agro Bumimas sebagai pabrik CPO mereka yang ketujuh. Sampai detik ini, mereka terus mengembangkan pabrik CPO mereka di daerah Lampung Timur sebagai tambahan untuk produk minyak nabati. Sebagai produsen dan pengekspor CPO terbesar di dunia, industri kelapa sawit dianggap sebagai elemen strategi dalam kerangka perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sektor perkebunan kelapa sawit akan tetap menarik bagi Indonesia karena memiliki banyak manfaat bagi negara ini. Selanjutnya, analisis ekonomi global dan lokal. Dalam kondisi ekonomi global, PT Tunas Baru Lampung Tbk ini juga pastinya berkontribusi. PT Tunas Baru Lampung ini tidak hanya menjadi pemasok di dalam negeri, namun dia juga aktif di dalam pasar ekspor. Saat ini, perusahaan ini mengekspor produk seperti minyak kelapa, stearin, minyak inti sawit, dan minyak kelapa sawit sendiri ke beberapa negara, seperti India, Korea, Malaysia, Nigeria, dan Cina. Pada sisi ekspor industri, kelapa sawit juga merupakan salah satu penyumbang terbesar ekspor non migas di Indonesia. Namun, berdasarkan prediksi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, kelapa sawit ini akan menghadapi berbagai tantangan serius sepanjang tahun 2025, dimulai dari tantangan global hingga permasalahan struktural di dalam negeri. Kondisi ini berpotensi melemahkan daya saing sawit Indonesia di pasar internasional. Dimulai dari Maret 2025, GAPKI mencatat harga minyak kelapa sawit mentah atau CPO sudah mulai mengalami penurunan. Nah, penurunan harga ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti konflik geopolitik yang turut membayangi kinerja industri, ketegangan yang terjadi di antara Rusia, Ukraina, India, Pakistan, serta konflik di Timur Tengah menyebabkan lonjakan harga energi global. Selain itu, dengan adanya pengenaan tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk kelapa sawit di Indonesia, membuat harga sawit juga menjadi tidak kompetitif di pasar Amerika Serikat. Sebelum diberlakukannya tarif ini, harga referensi CPO Indonesia sekitar 954,50 US dollar per tonnya dan naik menjadi 961,54 US dollar per ton. Akibat diberlakukannya tarif 32% ini menyebabkan harga jual sawit Indonesia di Amerika Serikat sangat meningkat, sehingga membuat harga sawit menjadi lebih mahal dibanding minyak kedelai domestik yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Nah, lalu dampak langsung dari tarif ini juga mempengaruhi volume ekspor yang dimiliki oleh Indonesia, yang dimana volume ekspor minyak sawit Indonesia turun sekitar 39%, sementara nilai ekspornya anjlok sebesar 37%. Bagi PT Tunas Baru Lampung, 10-15% pendapatannya itu berasal dari ekspor, yang dimana sebagian ekspor itu masuk ke pasar Amerika Serikat. Tarif ini dapat mengurangi penjualan ke Amerika Serikat secara signifikan apabila ekspor PT Tunas Baru Lampung ke Amerika Serikat mencapai 5% dari total pendapatannya, yaitu 870,6 miliar pada tahun 2024, maka penurunan ekspor hingga 40% dapat membuat PT Tunas Baru Lampung akan mengalami kehilangan atau kerugian sekitar 348 miliar dalam setahun hanya dikarenakan penurunan ekspor di pasar Amerika Serikat. Pada kondisi ekonomi lokal, PT Tunas Baru Lampung Tbk merupakan produsen minyak goreng terbesar di Indonesia yang menerima kontrak pengadaan biodiesel. Hal ini menunjukkan kinerja positif di tengah tantangan agroindustri. Saat ini, pemerintah tengah mendorong ketahanan energi nasional melalui program biodiesel B40 pada tahun 2025. Ini menjadi peluang strategis bagi PT Tunas Baru Lampung Tbk yang mencatatkan peningkatan produksi biodiesel sebesar 5,1% menjadi 384.000 kiloliter atau 101% dari target, serta memenuhi 2,87% kebutuhan nasional. Namun produksi CPO perusahaan turun 19,2% menjadi 255.000 ton, yang hanya mencapai 89% dari target akibat gejolak pasar dan kebijakan harga domestik. Di sini kami juga membandingkan PT Tunas Lampung Tbk dengan 4 perusahaan sejenis. Dapat dilihat PT Tunas Baru Lampung Tbk sendiri membukukan pendapatan sebesar 17,41 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 13,66%, menduduki posisi kedua dalam laju pertumbuhan di antara 4 perusahaan sejenis. Namun berada di peringkat ketiga pangsa pasar di bawah PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk yang mencatat penjualan tertinggi sebesar 78,83 triliun. Meski demikian, kapitalisasi pasar PT Tunas Baru Lampung Tbk tercatat terendah, yakni sebesar 3,87 triliun, menunjukkan minat investor yang lebih rendah dibandingkan kompetitor besar seperti Astra Agro Lestari dan Sinarmas Agro. Kami juga menganalisis keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk dengan 5 rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, dan shareholder ratio. Dapat dilihat pada grafik rasio likuiditas sendiri menunjukkan perusahaan masih dalam kondisi yang liquid, meskipun mengalami tekanan pada tahun 2022 hingga mencapai angka 1,19, mulai membaik pada tahun 2023. Meskipun kurang optimal, namun perusahaan masih mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Terlihat juga pada grafik rasio solvabilitas juga menunjukkan debt to equity ratio atau DER selalu lebih besar dari 2. Artinya perusahaan banyak dibiayai oleh utang, dan pada debt to asset ratio atau DAR stabil di angka 0,68 sampai 0,71, menunjukkan 68 sampai 71% aset berasal dari utang.
Selanjutnya pada grafik rasio profitabilitas juga mengalami penurunan selama tahun 2020 sampai 2024. Meskipun pendapatan perusahaan mengalami kenaikan sekitar 70% selama 5 tahun terakhir, namun GPM yang turun dari 24,2% ke 17,2% menandakan perusahaan kurang mampu menekan biaya pokok secara proporsional terhadap pertumbuhan pendapatan. Laba bersih juga mengalami penurunan yang tercermin dari ROA dan ROE. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan tidak diikuti perbaikan efisiensi biaya yang memadai, sehingga menekan laba bersih. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap struktur biaya agar kinerja keuangan dan nilai perusahaan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Sedangkan, dapat dilihat pada rasio aktivitas perusahaan menunjukkan pergerakan yang relatif stabil selama tahun 2020 sampai 2025. Total aset turnover berkisar antara 0,56 sampai 0,76 yang menunjukkan perusahaan kurang optimal dalam memanfaatkan aset. Sementara inventory turnover menunjukkan pergerakan yang cukup tinggi pada tahun 2023, mencapai 3,8, meningkatkan efektivitas penggunaan aset dan konsistensi dalam mengelola persediaan untuk mendorong kinerja operasional yang lebih baik. Sedangkan untuk shareholder ratio pada grafik, kebijakan dividen yang awalnya konservatif, tetapi pada tahun 2024, dividen payout ratio naik signifikan hingga 73,9%. Dengan demikian, tingginya utang dan efisiensi biaya yang belum membaik menjadi risiko utama, sehingga perusahaan perlu memperkuat fundamental untuk mendukung kinerja keberlanjutan. Berdasarkan buku Valuation oleh Damodaran, kami menggunakan metode discounted cash flow dan analisis rasio relatif atau comparables dan memperoleh harga wajar yang negatif, yakni sebesar minus Rp6.438.000. Berdasarkan data dividen history PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2021 hingga 2025, perusahaan ini membagikan dividen dengan pola yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pola ini mengindikasikan bahwa PT Tunas Baru Lampung Tbk ini tidak memiliki kebijakan dividen yang tetap, namun menyesuaikan dengan kinerja atau kebijakan internal tertentu. Menurut IDX pada tahun 2025, PT Tunas Baru Lampung Tbk ini beberapa kali melakukan program saham kembali atau yang kita kenal dengan buyback dan bekerja sama dengan PT UHBK Hyun Securities yang merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang beroperasi di Bursa Efek Indonesia. Dengan penerapan sistem buyback ini, perusahaan PT Tunas Lampung Tbk ini diduga berupaya menjaga kepercayaan investornya di tengah penurunan jumlah dividen yang dibagikan pada tahun 2024 dan 2025, yaitu dari Rp35 menjadi Rp12. Buyback saham pada April, Juni, dan Juli 2025 ini kemungkinan dimaksudkan untuk menstabilkan harga saham di pasar, sekaligus memberikan sinyal yang positif kepada investor bahwa PT Tunas Baru Lampung Tbk ini percaya pada nilai intrinsik sahamnya. Dengan melakukan buyback sebelum dan sesudah ex-date dividen terakhirnya pada 19 Juni 2025, PT Tunas Baru Lampung ini juga bisa mengurangi kewajiban pembayaran dividen ke depan karena jumlah saham beredarnya itu akan berkurang. Berikut adalah tabel analisis DCF, yaitu discounted cash flow, dan juga di sini adalah tabel rasio relatif atau comparables dari PT Tunas Baru Lampung Tbk. Berdasarkan tabel rasio relatif atau comparables ini, saham PT Tunas Baru Lampung Tbk terindikasi undervalue dengan PER 6,16, PBV 0,64, dan EV per EBITDA-nya adalah 3. Free cash flow. Analisis ini menggunakan metode free cash flow to firm atau FCFF dengan mengambil rata-rata free cash flow perusahaan ini dari tahun 2022 hingga 2024. Dari perhitungan ini, didapat angka FCFF sebesar minus 1.137 miliar dan 970 juta. Selanjutnya adalah net debt. Dapat dilihat di sini adalah perhitungan net debt. Net debt merupakan total utang yang bersih yang setelah dikurangi dengan kasnya. Dan hutang tersebut merupakan hutang pembayaran atau pembiayaan yang memiliki bunga yang harus untuk dibayar. Selanjutnya adalah growth rate. Pada tingkat pertumbuhan cash flow, kami menggunakan metode two stage of growth dari tahun 1 hingga tahun ke-5 dengan growth rate sebesar 8% dan tahun ke-6 hingga tahun ke-10 dengan growth rate 7%. Hal ini diasumsikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan IHSG selama 3 tahun terakhir terminal growth rate. Tahun 2025 ini, pertumbuhan ekonomi global jangka panjang diproyeksikan sekitar 2,5% per tahun, sedangkan pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan 5% per tahun. Berikut dapat lihat perhitungan dari nilai intrinsik perusahaan TBLA. Net debt dari PT Tunas Baru Lampung Tbk bernilai positif yang berarti kasnya lebih kecil dibandingkan dengan hutang yang ada. Nilai intrinsik PT Tunas Baru Lampung Tbk turut bernilai negatif akibat free cash flow dasar negatif dan bernilai besar sehingga hutang yang dipunya sangat tinggi. Berdasarkan kondisi nilai saham PT Tunas Baru Lampung Tbk, tim mengasumsikan desired margin of safety sebesar 30% dari nilai wajarnya. Dari perhitungan tersebut, kami memperoleh harga wajar yang negatif sebesar minus Rp6.438, di mana harga pasar saat ini yaitu closing pada Minggu 27 Juli 2025 sebesar Rp805, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Tunas Baru Lampung Tbk ini diindikasikan overvalue atau bahkan kondisi fundamental perusahaan yang sangat mengkhawatirkan. Arus kas bebas atau free cash flow yang terus negatif mencerminkan bahwa bisnis PT Tunas Baru Lampung Tbk ini belum mampu menghasilkan kas yang bersih secara konsisten sehingga mengancam keberlanjutan operasional dan kemampuannya dalam membayar utang. Kinerja keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk menunjukkan beberapa indikator risiko yang cukup signifikan. Arus kas bebas atau free cash flow yang terus negatif mencerminkan bahwa PT Tunas Baru Lampung Tbk ini belum mampu menghasilkan kas bersih secara konsisten sehingga mengancam keberlanjutan operasional dan kemampuan dalam membayar utang. Dengan net debt yang tinggi mencapai 13.677.256 juta. Artinya beban utang PT Tunas Baru Lampung Tbk ini tergolong sangat tinggi. Hal ini tidak sebanding dengan kas yang dimiliki perusahaan. Tingginya rasio leverage ini memperbesar risiko gagal bayar dan menekan margin laba karena tingginya biaya bunga. Maka dari itu, berdasarkan analisis DCF dan perhitungan lainnya, saham PT Tunas Baru Lampung Tbk ini sebaiknya dijual atau sell dengan harganya yang naik, namun tanpa dukungan perbaikan fundamental perusahaan. Berikut adalah beberapa risiko investasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah risiko arus kas negatif. Yang kedua, risiko utang yang berlebih. Yang ketiga, risiko penurunan dividen. Yang keempat, risiko ketergantungan pada aksi buyback. Dan yang terakhir adalah risiko fundamental bisnis.